Saya sudah lama bertanya-tanya, kenapa Tuhan pakai gambaran patur ular perunggu yang dibuat Musa itu dengan Tuhan Yesus disalib? Mohon penjelasannya ya Pak. Nah, kisah itu ada di Bilangan pasal 21 ya. Di Bilangan pasal 21 itu orang Israel bersungut-sungut melawan Musa, melawan Tuhan, dan akhirnya Tuhan menghukum mereka dengan mereka digigit oleh ular tedung ya. Ayat 4-nya, setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalanlah ke arah Laut Tebrau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak lagi dapat menahan hati di tengah jalan. Lalu ayat 5, lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu ayat 6-nya, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu memagut mereka sehingga banyak dari antara orang Israel yang mati. Nah, setelah mereka banyak yang mati, lalu mereka meminta pertolongan dan Musa datang pada Tuhan, lalu Tuhan menyuruh untuk membuat sebuah patung ular yang lalu ditinggikan. Itu di pasal 21 Bilangan ayat 7 sampai ayat 9. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga, menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan dia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah dia hidup. Itulah kisahnya. Nah, yang saudara tanyakan adalah mengapa Tuhan memberikan patung ular itu sebagai obat bagi mereka yang tergigit atau tersengat oleh ular tedung pada saat itu ya. Nah, kita tahu juga bahwa berdasarkan kitab Kejadian pasal 3, maka ular itu seringkali dilihat sebagai simbolnya iblis, simbolnya setan. Karena setan atau iblis muncul di Taman Eden menggodai Hawa itu dalam rupa ular. Jadi ular biasa menjadi simbol dari iblis. Tapi mungkin di sini bukan menyimbolkan. Ular yang di dalam Bilangan 21 ini, patung ular itu bukan menyimbolkan pribadi iblis. Tetapi menyimbolkan pekerjaan iblis di Taman Eden yang menyebabkan manusia pertama jatuh dalam dosa. Jadi ular di sini boleh dianggap sebagai ada kaitannya dengan dosa. Ya, ular di sini ada hubungannya dengan dosa. Nah, ular itu ditaruh di atas sebuah tiang sehingga semua orang bisa melihatnya lalu menjadi sembuh. Nah, dari gambaran ini kita bisa melihat bahwa setelah orang lihatannya ada satu korban karena dosa yang disimbolkan dengan ular, di mana ular di situ adalah gambaran dari apa yang dikerjakan oleh iblis sehingga melahirkan dosa. Dan korban karena dosa itu ditinggikan dan efeknya itu adalah membawa keselamatan bagi orang berdosa. Nah, ini namanya tipe. Kalau kita belajar Alkitab, maka kita tahu ada satu di dalam Alkitab, hermeneutiks Alkitab yang disebut sebagai tipologi. Tipologi itu ada dua, tipe, antitipe. Tipe itu gambaran, antitipe itu adalah penggenapannya atau realitas sesungguhnya. Misalnya, bahwa di dalam perjanjian lama ada orang korban kambing domba. Ya, ada domba Paskah misalnya di dalam perjanjian lama. Tapi di dalam perjanjian baru, domba Paskah itu yang dimaksudkan itu adalah Yesus. Makanya Yohanes Pembaptis lihat Yesus bilang, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lalu Paulus juga berkata bahwa anak domba Paskah kita telah disembelih. Berarti domba Paskah di dalam perjanjian lama itu tipe. Sedangkan Kristus itu adalah antitipenya. Nah, kalau kita melihat di sini sebenarnya peristiwa di mana orang Israel dipagut oleh ular tedung, lalu akhirnya diberikan sebuah solusi dari Tuhan dan lewat patung ular yang ditinggikan itu sebenarnya itu adalah sebuah tipe. Peristiwa itu adalah tipenya dan
antitipenya itu akan merujuk pada Kristus. Ingat, tadi saya bilang bahwa ular itu di situ mungkin kelihatan lebih kepada dosa, dan karenanya patung ular itu berkaitan dengan korban karena dosa yang ditinggikan. Nah, di dalam 2 Korintus 5 ayat 21, Paulus berkata, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Berarti di situ kita bisa lihat bahwa karena patung ular itu ada kaitan dengan dosa, ini dihubungkan dengan pribadi Kristus yang sebenarnya tidak berdosa tapi dijadikan berdosa. Lalu dia ditinggikan. Nah, ditinggikan itu ada macam-macam penafsiran. Ada yang mengatakan bahwa ditinggikan itu berarti dia disalibkan. Tapi ada yang juga mengatakan ditinggikan itu artinya dia diberitakan. Tapi manapun yang benar, itu berarti bahwa Kristus itu akan menyembuhkan atau akan membuat orang-orang berdosa seperti yang dipagut ular itu akan mengalami kesembuhan saat mereka lihat kepada patung ular itu. Ya, karena itulah tipologi itu digenapi dan dinyatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 14-15. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ya, nah jadi kenapa sampai kok pakai patung ular lalu ditinggikan? Patung ular itu memberikan gambaran tentang ada sebuah korban karena dosa yang nanti ditinggikan dan itu membawa keselamatan bagi banyak orang. Nah, seorang penafsir namanya Matthew Paul, dia mengatakan begini. Ular itu melambangkan Kristus yang serupa dengan daging yang berdosa. Roma 8 ayat 3. Meskipun tanpa dosa, karena ular tembaga ini memiliki bentuk lahiriah, tapi bukan racun di dalam ular dari ular yang lain. Tiangnya menyerupai salib, yang di atasnya Kristus diangkat untuk keselamatan kita, dan melihat ke atasnya merancangkan sebuah kepercayaan kita kepada Kristus. Roma 8 ayat 3 yang dipakai oleh Matthew Paul itu bunyinya begini. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Dia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Nah, itulah sebabnya maka Kristus itu disimbolkan dengan korban karena dosa dalam bentuk ular yang nanti ditinggikan supaya membawa keselamatan kepada orang-orang berdosa. Ya.